Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di pelajaran IPA. Kita memasuki pertemuan ke-6. Masih di bab 2, materi gangguan sistem pernapasan manusia. Yang pertama ada influenza atau flu. Merupakan penyakit yang disebabkan oleh infeksi virus influenza. Gejalanya pilek, hidung tersumbat, bersin, dan rongga hidung gatal. Karena tersumbat, jadi susah bernafas kita saat flu. Nah, ada juga penyakit tonsilitis atau radang amandel. Nah, ini gambarnya ya. Jadi bagian amandelnya itu membengkak dan bernanah. Nah, tonsil itu berfungsi menyaring bakteri dan kuman yang masuk melalui mulut. Kalau imunnya lemah, maka virus atau bakteri akan menginfeksi tonsil. Gejalanya sakit tenggorokan, radang batuk, sakit kepala, dan lain-lain. Penyebabnya ada adenovirus dan rhinovirus. Untuk bakteri itu disebabkan oleh bakteri Streptococcus gitu. Nah, selanjutnya ada yang disebut dengan emfisema. Nah, emfisema sendiri merupakan penyakit yang disebabkan karena alveolus kehilangan elastisitas sehingga membuat napas menjadi pendek, jadi alveolusnya hancur. Emfisema disebabkan kebiasaan merokok, polusi udara, atau polusi asap rokok. Jadi walaupun kita nggak ngerokok, kita menghirup asapnya saja bisa kena emfisema. Nah, ada juga faringitis atau radang faring, infeksi karena jamur, virus, atau bakteri. Nah, hampir sama ya. Untuk bakterinya itu ada Streptococcus pyogenes. Nah, gejalanya disertai dengan radang amandel, nyeri saat menelan. Nah, penanganannya bisa antibiotik, antifungi, dan makan makanan bergizi. Ada juga yang disebut pneumonia. Pneumonia merupakan infeksi bronkiolus atau alveolus yang mengandung cairan kental atau nanah ya, yang mengganggu pertukaran gas di paru-paru sehingga oksigen di dalam darah berkurang. Nah, ini gambarnya alveolus yang normal itu nggak ada cairannya. Kalau yang pneumonia itu ada cairan kentalnya sehingga susah untuk pertukaran gasnya. Nah, umumnya disebabkan oleh bakteri Streptococcus pneumoniae. Nah, ditularkannya melalui udara, makanya kita harus selalu pakai masker agar tidak tertular. Gejalanya demam, batuk berdahak, sakit pada dada, sulit bernapas. Nah, penyakit ini ditularkan melalui tadi udara ketika penderita batuk atau bersin. Makanya harus senantiasa menjaga diri. Penanganannya bisa antibiotik, bisa bronkodilator, terapi oksigen, dan lain-lain. Ada penyakit yang disebut tuberkulosis atau TBC, merupakan penyakit paru-paru karena infeksi bakteri Mycobacterium tuberculosis menginfeksi paru-paru. Jika sistem imun lemah, maka bakteri masuk ke peredaran darah dan menginfeksi organ lain, ada tulang dan lain-lain. Nah, di sini ada gambar paru-paru orang yang kena TBC. Jadi bakterinya itu memakan banyak di paru-paru, memakan bagian sel-sel yang ada di paru-paru ya. Nah, gejalanya biasanya mudah lelah, berat badan turun drastis, lesu, nafsu makan berkurang, demam, berkeringat saat malam hari, sulit bernafas, sakit pada dada, dan batuk berdarah. Ada yang disebut dengan asma, penyempitan saluran pernapasan karena masuknya zat alergen atau pemicu alergi seperti asap rokok, debu, dan bulu hewan menyebabkan penderita sulit menghirup oksigen. Gejalanya batuk, napas pendek dan berbunyi, dan sesak napas. Ada laringitis, radang laring, dan juga bronkitis, radang bronkus. Nah, selain itu ada yang disebut dengan kanker paru-paru. Nah, kalau kanker, nah itu lebih parah ya dari TBC kondisi paru-parunya. Nah, kalau kanker itu adalah sel-sel yang tumbuh tidak terkendali pada jaringan dalam paru-paru. Nah, biasanya dipengaruhi oleh kebiasaan hidup yang tidak baik. Gejalanya batuk berdarah, berat badan turun drastis, napas pendek, dan sakit pada bagian dada. Nah, biasanya sekitar 85% penderita ini merupakan orang yang rokok, sedangkan kasus lainnya itu yang tidak merokok. Orang yang tidak merokok tapi kena kanker paru-paru biasanya karena menghirup debu asbes, udara berpolusi, ataupun perokok pasif. Atau perokok pasif itu kita nggak ngerokok tapi kita menghirup asap rokok. Nah, ada yang disebut dengan asfiksi, merupakan gangguan pengangkutan oksigen ke jaringan tubuh. Nah, disebabkan hemoglobin mengikat komponen selain oksigen seperti karbon monoksida. Disebabkan juga oleh bakteri Diplococcus pneumoniae dan bisa karena tenggelam. Saat tenggelam, alveolus terisi air sehingga difusi oksigen sedikit dan mengakibatkan shock dan bisa meninggal. Nah, selanjutnya yang paling penting itu ada COVID-19. Merupakan penyakit karena infeksi virus corona yang menyerang sistem pernapasan menyebabkan flu hingga ke pneumonia atau radang paru-paru.
pertama kali ditemukan di kota Wuhan, Cina pada Desember 2019. Nah, virus ini menyebar melalui udara atau melalui percikan air liur berupa batuk atau bersin atau menyentuh beberapa bagian tubuh orang yang terinfeksi. Nah, gejala umumnya itu bisa demam suhunya sampai 38 derajat Celcius, batuk kering, sesak napas. Nah, gejala lain yang bisa muncul itu ada diare, hilangnya kemampuan mencium bau atau rasa. Nah, bisa ruam juga pada kulit. Pencegahan virus corona itu bisa menerapkan physical distancing. Nah, gunakan masker, rajin mencuci tangan, meningkatkan daya tahan tubuh, juga menghindari kontak langsung dengan penderita COVID-19. Nah, data COVID seluruh dunia itu sudah lebih dari 108 juta dengan angka kematian 2 juta sekian. Sedangkan kalau di Indonesia terhitung tanggal 16 tadi itu positif ada 1.200.000 sekian dengan sembuh 1 juta lebih dan meninggal 33.000 lebih. Nah, berarti untuk menjaga kesehatan pernapasan kita tuh nggak boleh ngerokok, nggak boleh menghirup asap rokok, polusi udara atau debu asbes dan lain-lain. Juga tidak boleh kontak secara langsung dengan penderita COVID karena sangat mudah tertular. Jangan kumpul-kumpul juga dan selalu kenakan masker di saat keluar rumah. Jaga kesehatan dan makan bergizi. Sekian dan terima kasih pertemuan hari ini. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Semoga negara kita lekas disembuhkan dari COVID dan seluruh dunia juga disembuhkan biar kita bisa sekolah lagi ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.